Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy Kurniawan. Saya berasal dari kota Tasikmalaya dan saya mengajar di Lembaga SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab di LPTK UINSI Samarinda. Dan pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai anak-anak, apa kabar? Baik. Baik ya. Oke. Mudah-mudahan kita hari ini akan belajar mata pelajaran PAI dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan KM disiapkan dulu dan doa. Siap, risalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Oke. Untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adia hadir? Hadir. Oke, Alifigo hadir? Andriana hadir. Dela? Oke, Dela hadir. Fernanda hadir. Muhammad Hasbi hadir. Neza hadir. Sopi hadir. Oke. Zahra izin ya. Jiban hadir. Oke. Oke ya. Alhamdulillah hampir hadir semuanya ya. Ada beberapa yang izin dan mungkin ada yang sakit. Dan untuk yang sakit kita doakan mudah-mudahan secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk menambah lebih semangat pembelajaran pada hari ini ya, kita awali dengan tepuk semangat. Masih pada ingat? Ingat. Oke, terima kasih. Ayo. Kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang bab ya atau materi toleransi. Tapi sebelum kepada materi ini, Bapak akan mengulang kembali tentang materi yang sudah kita pelajari ya di minggu kemarin, yaitu tentang tokoh-tokoh ulama yang berasal dari Nusantara yang berpengaruh di dunia ya, termasuk diantaranya adalah Imam Nawawi, kemudian siapa lagi coba? Ada Imam Nawawi, kemudian siapa lagi? Tokoh ulama Nusantara yang mendunia. Masih pada ingat? Hamzah Al-Fansuri. Siapa lagi? Abdul Somad, ya. Siapa lagi? Nuruddin. Nuruddin Ar-Raniri, ya. Nah, tetapi di antara tokoh-tokoh ulama tersebut yang paling berpengaruh dan sampai sekarang masih dirasakan apa karya-karyanya, ya,
itu adalah siapa? Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi Al-Bantani tersebut itu sampai sekarang karya-karyanya masih dipelajari dan masih terasa oleh kita semuanya. Nah, jadi jangan sampai lupa ya. Sekarang kita akan belajar tentang toleransi, akan tetapi materi yang minggu kemarin itu jangan sampai lupa. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang toleransi dan memelihara kehidupan. Coba, ada yang tahu apa itu toleransi? Silakan. Toleransi. Coba, Mutia, apa toleransi itu? Toleransi dalam bahasa Arab arti, mohon maaf Pak, izin, menurut bahasa pengertian toleransi berasal dari Latin toleran yang artinya sabar atau menahan diri. Oke. Ya, jadi toleransi itu berasal dari bahasa Latin ya, tolerari yang artinya sabar atau menahan diri. Oke, terima kasih. Nah, seperti kita lihat, tolong semuanya perhatikan pada gambar di depan. Ini ada berbagai macam warna kulit ya, tangan. Ini ada gambar tangan, kemudian di depan itu ada globe ya, atau gambaran tentang dunia. Kemudian di tengahnya ada love ya, atau cinta. Nah, apa maksudnya? Jadi maksud di sini adalah bahwa meskipun berbeda-beda suku ya, meskipun berbeda warna kulit, meskipun berbeda bangsa gitu kan, tapi ketika seseorang saling menghargai, saling menerima perbedaan, maka dunia ini akan terasa damai ya. Nah, bahkan kita sekarang miris ya, kalau kita lihat saudara kita yang berada di Palestina sana ya, mereka hidup dengan penuh penderitaan, mereka hidup penuh dengan kelaparan ya, penuh dengan kekhawatiran. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa mereka itu bertetangga dengan negara Israel ya, akan tetapi karena konflik agama ya yang tidak beres sampai sekarang, adapun konflik politiknya itu menyebabkan terjadinya perpecahan, terjadinya konflik yang sampai sekarang belum sirna ya, belum beres meskipun sudah ada gencatan senjata ya. Bahkan mudah-mudahan yang meninggal ya, yang syahid di Palestina sana itu diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di Palestina sana jumlah korban yang berjatuhan atau yang tewas ya, yang meninggal itu berjumlah 47.000 orang ya. Itu sejak satu tahun ke belakang gitu kan ya. Nauzubillah, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan ya kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana, dan mudah-mudahan semua negara ya, semua bangsa bisa menerima perbedaan ya, mulai dari perbedaan keyakinan, agama, maupun perbedaan suku ya, perbedaan sosial budaya, itu harus menerima. Kenapa? Karena ketika ada perasaan merasa satu bangsa lebih kuat ya, merasa satu bangsa lebih unggul ya daripada bangsa lain, maka itu adalah awal dari munculnya intoleran. Apa itu intoleran? Ada yang tahu? Intoleran ya, intoleran itu adalah lawan kata dari toleransi. Kalau toleransi menerima ya perbedaan, maka intoleran itu adalah menolak ya dari perbedaan ya, sehingga intoleran itu orang yang tidak menerima suatu perbedaan dan menganggap dirinya lebih tinggi ya daripada orang lain, seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, oke anak-anak, setelah tadi kita merefleksi ya mata pelajaran yang kemarin, yaitu tentang ulama Nusantara yang berpengaruh di dunia, maka pada hari ini kita akan belajar tentang toleransi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran toleransi ini adalah, pertama, ya, kalian harus dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang toleransi, serta memelihara kehidupan manusia. Kemudian tujuan selanjutnya adalah kalian nanti harus menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang toleransi. Kemudian yang ketiganya, siswa dapat menganalisis Al-Quran dan hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia.
Ya, nah untuk selanjutnya yang terakhirnya, siswa dapat mempresentasikan tentang pesan-pesan Al-Quran dan tentang hadis toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Nah, maka di sini yang akan kita pelajari itu ada dua untuk hari ini. Jadi nanti kita akan menganalisis ya Al-Quran tentang toleransi, dan selanjutnya nanti kalian akan dibagi beberapa kelompok untuk ya menyelesaikan suatu permasalahan ya tentang toleransi, dan nanti harus mempresentasikannya dan menahan diri seperti itu. Maka sekarang kita akan mempelajari dalil-dalil ya atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang toleransi. Nah, di sini dalil ya tentang toleransi ada dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Ya. Tolong semuanya perhatikan, Bapak bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidina wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim, yang artinya, tolong saya perhatikan, dan di antara mereka ada orang yang beriman padanya Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, Muhammad, ya, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Oke anak-anak, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang makna toleransi sesungguhnya, di mana di sini Allah yang Maha mengetahui bahwa kelak manusia itu akan ada yang percaya beriman terhadap Al-Quran, dan ada sebaliknya orang yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Al-Quran. Ya, sebagaimana kita ketahui, jangankan di luar negeri sana, di Eropa sana, di Indonesia saja, itu ada beberapa orang yang benci terhadap Al-Quran. Bahkan ada yang sampai menginjak-injak Al-Quran, ada yang sampai membakar Al-Quran. Ya, bahkan yang terbaru ada seorang pendeta, ya, dan ini awal mulanya dia adalah seorang Muslim, kemudian dia menjadi murtad dan terus-terusan mencari kelemahan Al-Quran. Ya, sampai-sampai kenapa? Saking dia bencinya terhadap Islam, dia itu sampai mengajukan kepada Kementerian Agama untuk menghapus beberapa ayat ya dalam Al-Quran yang dia anggap sebagai ayat kekerasan. Katanya ada 360 ayat yang harus dihapus dalam Al-Quran karena ayat tersebut katanya itu berupa kekerasan. Ya, padahal kita harus yakini, kita harus imani bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah pedoman hidup bagi umat manusia, yang mana Al-Quran tersebut adalah ayat atau kitab suci yang sempurna, yang di dalamnya tidak ada ajaran ataupun ayat-ayat yang mengharuskan umatnya untuk melakukan sebuah kekerasan. Nah, maka dari itu sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya untuk berdiskusi ya, untuk mencari solusi ya terhadap permasalahan yang terjadi saat ini. Nah, nanti Bapak akan membagi kelompok. Kita langsung saja. Ini adalah kelompok pertama ya. Jidan dan Rapli itu menjadi kelompok pertama sampai ke belakang barisan pertama ya. Kemudian ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, dan ini kelompok keempat. Nah, tugasnya apa? Yang kelompok pertama, kalian cari ya contoh bentuk intoleran ya dan bentuk toleransi dari keyakinan. Jadi cari permasalahan yang terjadi dalam toleransi keberagamaan ya dan solusinya. Oke, silakan tulis dulu. Yang kelompok pertama itu mencari apa? Contoh toleransi dalam hal beragama. Ya, sikap dan contoh toleransi dalam hal beragama. Silakan kalian cari. Kelompok kedua
cari ya sikap dan contoh toleransi dalam hal suku dan suku ya, suku atau budaya suku. Kemudian kelompok ini cari contoh bentuk toleransi dalam apa? Pergaulan di sekolah ya. Silakan cari contoh bentuk toleransi dalam pergaulan di sekolah. Dan ini yang keempat, kalian cari contoh toleransi dalam hal sosial budaya. Ya. Contoh toleransi dalam hal sosial budaya. Oke. Nah, silakan sekarang kalian berdiskusi terlebih dahulu ya. Kalian tulis, kalian boleh nanti menggunakan laptop kalau yang bawa laptop untuk mempresentasikan ke depan. Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit ya untuk berdiskusi. Oke, silakan duduknya berkelompok dulu. Oke, anak-anak kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok 2, oke, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan ya untuk memulai ya mencari. Kalian boleh mencari sumber dari internet, dari buku ya ataupun dari yang lainnya. Silakan. Semuanya bekerja ya. Semuanya Bapak harap bekerja dan harus mempersiapkan siapa yang nanti akan tampil ya. Bapak ingin melihat dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 kalian mencari tentang contoh hidup toleransi dalam hal keyakinan atau beragama. Oke, silakan. Nah, oke, silakan Harapli, Alvigo. Oke, ini udah mulai mengerjakan ya. Ini kelompok 2. Oke, kelompok 2. Bagus ya. Silakan diskusi. Kalian mencari tentang apa tadi? Contoh toleransi dalam suku ya atau ras ya, antar suku. Ini kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini tadi apa? Kalian masih ingat? Toleransi. Nah, contoh toleransi di sekolah ya, karena kita tahu kan di sekolah kita itu di SMA Negeri 4 itu ada sebagian siswa yang non muslim ya. Nah, bagaimana bentuk toleransi kita terhadap siswa yang non muslim? Oke. Ya, betul. Ya, betul. Nah, ini yang kelompok 4 ya. Ya. Kelompok 4 silakan kalian cari contoh bentuk toleransi dalam hal sosial budaya. Banyak ya. Jadi kalian cari bagaimana toleransi kita ketika ada budaya yang berbeda dengan kita. Bagaimana tanggapan kita ya atau respon kita terhadap budaya yang berbeda. Oke, silakan untuk mengerjakan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, silakan dipercepat. Oke, ini gimana? Kelompok 1 sudah beres tugasnya? Oke, beres. Sudah siap? Nanti ada yang presentasi ke depan? Siap. Oke, siapa? Rapi. Oke, Rapi siap ya nanti untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke. Kemudian ini kelompok 2. Kelompok 2 sudah beres? Sudah, ya, oke. Siap tampil nanti ke depan? Siap, oke, siap ya untuk presentasi. Nah, sekarang lihat untuk kelompok 3 ya. Gimana? Sudah beres tugasnya? Beres. Siap tampil? Oke, bagus ya. Nah, sekarang yang terakhir ini, kelompok 4. Oke, nah kelompok 4 ini ada yang menggunakan laptop ya. Oke, silakan bagus. Jadi kalian boleh nanti mempresentasikannya membawa laptop ke depan. Sudah beres tugasnya? Sudah. Siap? Nanti tampil? Ya. Oke, siap. Oke. Kalau semuanya sudah beres, ya, silahkan rapihkan kembali tempat duduknya dan duduknya seperti semula tadi. Dan nanti setiap perwakilan tampil ke depan untuk mempresentasikannya. Dan Bapak sudah mendapatkan ada 2 kelompok yang siap ya, yaitu kelompok 1 dan kelompok 4 yang akan presentasi.
Nah, sekarang silakan kalian rapikan kembali ya mejanya dan fokus untuk melihat presentasi yang akan ditampilkan oleh teman-teman. Kalian sudah duduk rapi kembali dan sekarang kita akan melihat ya, kita akan melihat presentasi yang akan disampaikan oleh teman-teman kita ya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Langsung saja untuk kelompok pertama ya yang akan tampil yaitu kelompok Raffi ya, dan yang akan mempresentasikan itu adalah saudara Raffi. Dan tadi sudah mengirimkan hasil kerjanya kepada Bapak dan sudah ditampilkan. Raffi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Ronaldi, saya dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai contoh toleransi dalam beragama. Toleransi adalah sikap atau perilaku yang menghargai, menerima perbedaan antar individu atau kelompok, baik dalam hal agama, budaya, ras, ataupun pandangan hidup. Toleransi dalam beragama menghargai perayaan hari besar agama lain, seperti tidak mengganggu waktu perayaan hari agama lain, tidak saling menghina dan menghargai hak kewajiban umat beragama. Terus yang ketiga yaitu memberi rasa aman saat beribadah kepada umat lain. Terima kasih. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kasih plus ya. Oke, untuk Raffi ya. Jadi tadi betul dia sudah menyampaikan tentang contoh bentuk toleransi dalam beragama. Yaitu tadi ya, ini hasil dari kelompok 1, kita menghargai perayaan hari raya besar ya agama lain. Tadi betul tidak boleh mengganggu ya. Contoh nanti tetangga kita yang non muslim bahkan kemarin ada hari raya Imlek atau tahun baru Cina ya, kita tidak boleh mengganggu orang-orang yang berketurunan Cina itu kita ganggu gitu kan ketika mereka merayakan hari raya besarnya, tidak boleh. Atau lagi contoh seperti hari raya Natal, hari Nyepi ya, dan yang lainnya kita tidak boleh mengganggu. Kemudian tidak menghina dan saling menghargai hak kewajiban umat beragama. Oke, ini sudah pasti ya. Kita tidak boleh menghina agama lain ya. Kenapa? Karena dalam Quran surah Al-Kafirun juga kan dijelaskan ya, bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita tidak boleh kepo ya, ingin tahu agama lain, kemudian kita cari kekurangannya, kita hina mereka habis-habisan, tidak boleh. Ya, Islam tidak mengajarkan hal itu. Kemudian yang terakhir, memberikan rasa aman saat beribadah kepada umat lain. Ini sudah jelas ya. Kalau kita kebetulan kemudian melewati sebuah tempat ibadah agama lain, baik itu gereja ataupun kelenteng yang lainnya ya, atau vihara, kita tidak boleh ya untuk mengganggu mereka yang sedang beribadah gitu, karena ini adalah bentuk toleransi yang sesungguhnya. Oke, terima kasih untuk Raffi. Untuk selanjutnya silahkan kelompok 4 ya yang sudah siap banget, Mutia. Oke, silahkan Mutia akan menjelaskan tentang contoh toleransi dalam hal sosial budaya. Silahkan di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mutiani Ajami Nursipa. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan memberikan contoh toleransi dalam sosial budaya. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami, contohnya yang pertama, menyelesaikan suatu permasalahan melalui musyawarah agar mendapatkan keputusan yang terbaik. Maksudnya, ketika kita mendapatkan suatu masalah atau konflik itu dalam
budaya. Contohnya dalam kita misalkan menghina teman-teman gitu sampai ada yang ngerasa sakit hati atau gimana gitu kan, ya alangkah baiknya kita membantu orang yang sedang berkelahi tersebut untuk disatukan kembali gitu ya, melalui dengan cara bermusyawarah terhadap orang-orang itu. Lalu yang kedua, saling menghargai perbedaan pendapat dan memberikan suatu bantuan kepada tetangga yang kesusahan. Contohnya kita ambil yang mudah saja gitu, misal ada kita punya tetangga yang kesusahan contohnya atau kelaparan, sudah tidak makan berhari-hari, alangkah baiknya ketika kita punya rezeki gitu ya untuk berbagi kepada orang yang kesusahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih plus ya untuk itu. Oke, terima kasih ya kepada anak-anakku yang sudah tampil ya presentasi ke depan. Dan Bapak ingatkan untuk yang belum tampil ya, kelompok 2 dan kelompok 3 itu minggu depan ya. Oke, kita membahas sedikit ya tentang tadi presentasi hasil kerja kalau yaitu tentang apa musyawarah dan harus ada rasa simpati dan empati. Jadi yang pertama tolong perhatikan, menyelesaikan suatu permasalahan melalui musyawarah agar mendapat keputusan terbaik. Nah, ini sudah pasti ya, ini betul. Bahkan dalam sebuah hadis ya, itu dalam sebuah keterangan dikatakan tidak akan menyesal ya seseorang yang menyelesaikan suatu permasalahan dengan musyawarah. Jadi kalau ada permasalahan yang sedang kita hadapi, keluarga kita hadapi, atau tetangga kita hadapi, kemudian mereka bermusyawarah, maka tidak akan ada penyesalan. Artinya apa? Suatu permasalahan atau penyelesaian suatu permasalahan yang dilakukan dengan musyawarah, maka di sana akan ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ketika kalian punya masalah dengan orang lain, itu jangan mendahulukan apa? Otot ya, jangan mendahulukan ego gitu kan, tapi dahulukanlah dengan kepala dingin ya, kemudian bermusyawarah, cari jalan keluarnya, maka insya Allah itu adalah keputusan terbaik ya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah saling menghargai perbedaan ya, yaitu apa tadi, perbedaan pendapat, memberikan bantuan kepada tetangga yang kesusahan. Nah, ini juga bentuk apa, toleransi yang harus kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah ya ketika beliau apa memasak gitu kan, itu selalu memberikan makanannya itu kepada orang yang berbeda keyakinan dengan Rasulullah ya, seperti itu. Jadi Rasulullah pun selalu toleransi terhadap tetangga-tetangganya yang berbeda keyakinan. Nah, kita pun sama. Kalau kita punya tetangga yang kebetulan apa ekonominya kurang mampu, ya, mereka kesusahan, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sudah jelas ya. Jadi anak-anakku sekalian, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah bahwa pertama kita sudah mengetahui makna toleransi, yaitu kita harus menghargai perbedaan. Ya, intinya seperti itu. Kemudian keduanya kita sudah mengetahui tentang dalil tentang toleransi, yaitu Quran surat Yunus, ya. Kemudian selanjutnya kita sudah mengetahui juga contoh-contoh bentuk toleransi, bahwa toleransi itu ada 3 macam ya secara garis besar. Toleransi dalam hal keagamaan, keyakinan, toleransi antar suku, dan toleransi sosial budaya, ya. Kemudian juga contoh-contohnya tadi sudah dijelaskan, sudah dipresentasikan oleh teman-teman kita. Ya, mudah-mudahan kalian juga tadi sudah mencatat. Jadi untuk penguatannya silakan kalian nanti malam dibuka kembali, kemudian dibaca kembali ya bab atau materi tentang toleransi ini. Gimana anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sekali. Ya, oke, terima kasih. Nah, kemudian insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas toleransi ya, karena ada 2 kelompok lagi yang belum presentasi. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Ayo. Yang bertanya ada nilai plus untuk kalian. Oke, silakan. Sophie. Perkenalkan, nama saya Sophie Ramadhani. Pertanyaan saya,
Oke, terima kasih Sophie ya. Tepuk tangan dulu ya untuk Sophie. Oke, tadi Sophie bertanya ya. Jadi bagaimana tanggapan ya kita gitu kan terhadap teman kita yang intoleran ya. Contoh mungkin ya, kalau yang intoleran itu kan tadi sudah dijelaskan, orang yang tidak bisa menerima perbedaan. Contoh di sini ya, ada teman kita yang, mohon maaf, ada yang berbeda keyakinan ya, sama kita malah terus-terusan apa? Dipaksa untuk, ayo duluan ke agama kurang gitu kan, yuk ikut ke keyakinan saya ya, secara paksa gitu kan. Nah itu adalah bentuk dari intoleran ya. Nah maka gimana tanggapan kita? Tanggapan kita adalah pertama ya respon kita dekati dulu orangnya, kita berikan penjelasan ya, tapi memberikan penjelasannya pun dengan cara lemah lembut ya, dari hati ke hati ya gitu. Jadi kita ajak dulu ya, kita ajak empat mata gitu kan, kita ajak ngobrol sambil makan-makan boleh ya, kemudian kita kasih penjelasan bahwa ketika kamu intoleran maka sesungguhnya kamu telah berbuat apa? Zalim ya, berbuat dosa gitu kan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi kita sudah membahas di Quran surat Yunus pun ya, Allah itu melarang kita untuk intoleran gitu kan. Bahkan dalam Quran surat Al-Kafirun pun itu dijelaskan ya, kita tidak boleh untuk apa? Intoleran terhadap orang lain. Nah, setelah diberikan penjelasan ya kepada orang tersebut dan dia masih intoleran, bagaimana sikap selanjutnya? Maka sikap selanjutnya adalah ya kita tinggal lapor saja ke pihak sekolah. Mungkin kalian boleh nanti datang ke BK ya, ke BK kemudian untuk apa? Untuk diberikan bimbingan ya, untuk diberikan bimbingan. Dan pesan dari Bapak, jika ada orang yang intoleran atau ada yang suka menghina atau apa, itu tadi dahulukan dulu apa? Musyawarah. Jadi kita ajak dulu, kita panggil dulu orangnya. Kenapa kamu menghina saya? Apa salah saya ke kamu? Ya. Nah, itu insya Allah kalau ada musyawarah nanti orang yang intoleran tadi itu akan sadar dengan sendirinya, oh saya sudah berbuat kesalahan nih, oh saya salah, dan mudah-mudahan ya dia sadar kemudian dia minta maaf dan berubah yang tadinya intoleran menjadi toleransi gitu kan, seperti itu. Terima kasih ya untuk Sophie pertanyaannya. Ini untuk semuanya ya, bahwa kita tetap harus menjaga toleransi baik dalam hal beragama, antar suku dan sosial budaya ya. Oke. Nah mungkin itu saja pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini ya. Sekali lagi Bapak ingatkan untuk minggu depan ada kelompok 2 dan kelompok 3 yang belum tampil ya, mudah-mudahan tampilnya lebih baik daripada yang hari ini, dan yang hari ini juga sudah baik sekali. Nah kita tutup ya dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.